Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam suasana penuh dengan kehangatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu semoga tidak akan pernah terlupa. Karena dengan perjuangan beliau, hari ini kita mengenal, kita dekat dan kita didekatkan. Mengenal bukan hanya sekedar mengenal ada namanya ayah, adanya ibu. Didekatkan bukan hanya sekedar yang sesama muslim, juga didekatkan dengan yang lainnya. Bagaimana kita dihimbau, diajak untuk juga selain peduli dengan sesama kita, juga peduli dengan yang lainnya. Cerita sekilas bagaimana riwayat ini bisa sampai ke hadapan kita. Tentunya kalau kita tahu bahwa ada namanya literasi dan literatur yang luar biasa dalam kaidah Islam, Allahu Akbar. Salah satunya adalah dengan jasa yang luar biasa dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau istri yang kebetulan paling dicintai setelah Ibunda Khadijah. Tapi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an begitu banyak riwayat hadis yang kita sehingga tahu apa dan bagaimana Islam itu mengatur hidup dan kehidupan. Tetapi bukan berkenaan dengan riwayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertemuan yang sebentar ini saya coba mengajak bagaimana riwayat demi riwayat itu hadir. Bagaimana kisah demi kisah itu bisa kita lihat dan bisa kita bayangkan sampai dengan hari ini. Mungkin kita coba melihat beberapa catatan dan kisah-kisah yang ada, bahkan mungkin secara detailnya bagaimana bentuk rumah baginda Rasulullah SAW yang kebetulan berdampingan dengan masjid. Di mana dengan masjid itu ternyata baginda Rasul justru menyiapkan kamar khusus untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu an, persis menempel dekat masjid. Sementara ruang tamu ada di belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan mungkin agak aneh bagi kita. Tapi perlu kita simak lebih jauh bahwa baginda Rasulullah SAW tidak mungkin sedemikian rupa mengatur rumahnya begitu saja. Karena nubuahnya Allah hadirkan segala sesuatunya begitu indah. Dan ternyata hikmah dari semua itu, komposisi rumah yang mungkin agak aneh menurut kita, justru dari situlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bisa langsung mendengar saat baginda Rasulullah SAW di masjid memimpin sholat, bagaimana bacaannya, berapa lama beliau ruku, bagaimana bacaan surat demi surat dalam sholat-sholat yang beliau laksanakan bersama para sahabat. Sungguh kita berhutang budi dengan beliau. Dan semoga sholawat pun bukan hanya untuk baginda Rasul, tapi juga untuk istri-istri beliau yang luar biasa. Sungguh sekali lagi, dalam kesempatan ini, kecintaan itu semakin dekat, kerinduan itu begitu dahsyat. Maka, janganlah dengan berbagai macam informasi yang mungkin sampai hari ini ada dan muncul mengemuka, tidak menjadi sebuah hal yang justru menyeka keinginan kita. Kehadiran istri-istri baginda Rasulullah SAW begitu luar biasa. Salah satunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an yang begitu banyak meriwayatkan hadis-hadis yang insya Allah sampai dengan hari ini pun. Salah satunya yang terakhir sebagai penutup, bagaimana tidak ada satu urusan apapun bagi seorang muslim itu tidak sia-sia. Kenapa? Saat dia ditimpa kesusahan, dia sabar, Allah hadirkan apa? Ampunan dosa-dosa. Dan saat seseorang muslim itu apa? Dia mendapatkan barokah dan dia bersyukur atas apa yang telah diterimanya, Allah akan tambahkan berkahnya. Maka dalam kesempatan ini, salah satu hadis yang baru saja disampaikan, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, semakin meyakini bahwa kita harus dan senantiasa mengingat baginda Rasul, juga istri-istri beliau yang luar biasa. Semoga bermanfaat, tetap semangat,
Jangan lupa sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.